Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Anwar Usman, Ketua MK, sedang menjadi sorotan banyak orang karena urusan putusan yang memberikan karpet merah kepada Gibran supaya bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto. Banyak orang kemudian yang mengecam, bahkan rumor di luar mahkamah keluarga semakin kuat. Dan ada satu wartawan yang menanyakan persoalan itu. Coba kita dengarkan sama-sama. Apakah alasannya argumentatif atau ngeles, saudara? Nah, mohon maaf, saya sambil santai di pinggir jalan ya, makanya ada suara motor, mobil. Tapi nggak terlalu kuat, insya Allah. Difilter sama mic. Kita cek nih. Ini sebenarnya yang mempertegas kemarin yang soal ramai-ramai itu. Soalnya jadinya muncul soal diksi-diksi mahkamah keluarga dan segala macam. Dan itu mengacu pada keraguan ke depannya mahkamah konstitusi apakah bisa menyelesaikan soal konflik pemilu. Karena belakangan ternyata yang banyak disebut di media massa juga yang soal anak presiden itu yang Gibran Rakabumi itu kan akhirnya jadi resmi jadi cawapres. Nah ini pertanyaannya, orang meragukan nanti apakah di sengketa pemilu ke depannya itu publik akan mempercayai Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan konflik. Karena pasca putusan perkara 90 kemarin itu kekhawatirannya itu jadi panjang yang mulia. Kekhawatirannya nanti ke depannya itu bagaimana kalau ternyata terjadi sengketa dan segala macam. Ini kan tugas MK tidak sampai di situ soal pemilu. Nah, saya mau menegaskan aja nanti yang mulia Pak Ketua, apakah bagaimana nanti soal kedudukannya Pak Ketua, apakah akan ikut dalam ketika ada sengketa itu dan melibatkan yang bersangkutan saya tadi sebut atau bagaimana? Atau justru akan memilih soal desakan teman-teman atau mungkin yang pelapor yang soal opsi pengunduran diri. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia Prof. Eni. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim,
Dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU _4/2006. Yang ketiga, putusan nomor 97/PUU _11/2013. Dan yang keempat, putusan nomor 96/PUU _18/2020. Nah, pertanyaan adik-adik wartawan, rekan-rekan media bisa terjawab di sini. Kalau saya mengatakan secara panjang lebar, ya mungkin tidak pada kesempatan ini dan nanti mungkin di majelis kehormatan. Tetapi yang pasti untuk mengetahui lebih awal apa sih makna konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Kalau pertanyaan itu diajukan ke misalnya hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, atau semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung selain dari peradilan umum, ya peradilan agama, pengadilan tun, peradilan militer. Tapi di sini sekali lagi yang diadili itu adalah norma pengujian undang-undang. Jadi norma abstrak itu jadi bukan mengadili fakta atau sebuah kasus. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya tentu kami semua termasuk Yang Mulia Prof. Eni akan mempertanggungjawabkan pada majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembali kepada Yang Mulia Prof. Eni. Oke. Selalu ada argumen memang di dalam setiap keputusan. Cuma masalahnya argumennya itu lebih condong ke kepentingan keluarga atau kepentingan bangsa. Itu aja. Ya. Bahkan dia mengibaratkan persoalan ini dengan Rasulullah SAW yang menyatakan, kalau Fatimah maling, maka akan saya potong tangannya langsung. Artinya, saya tidak ada di dalam persoalan ini mencampur adukan persoalan keluarga. Ya, tapi kan aroma politik ini kita bisa mencium sama-sama. Anwar Usman itu sebagai ipar Jokowi, bos. Mau tidak mau, suka tidak suka. Faktanya seperti itu. Dan faktanya sekarang Gibran maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Ya. Aroma politiknya kuat sekali. Kuat. Tapi satu kali lagi,
pasti punya argumen. Nggak mungkin tidak ada argumen. Memutuskan sebuah perkara itu pasti ada argumen. Ya silakan kemudian diserahkan kepada masyarakat yang menilai. Apakah di dalam kemudian putusan ini Hakim MK itu objektif, mementingkan kepentingan bangsa dan segala macamnya, atau seperti apa, silakan. Ya, silakan diserahkan kepada publik. Dan kita akan lihat jalannya pertandingan nanti. Posisi MK di mana? Apakah di posisi netral atau di posisi keberpihakan? Gitu ya. Susah, mau tidak mau, suka tidak suka, isu Mahkamah Keluarga dihapuskan itu susah. Dan citra Pak Jokowi yang menjadi taruhannya, citra keluarga Jokowi yang menjadi taruhannya. Lihat sekarang tuh, bagaimana kemudian isu yang berkembang di publik. Apakah akan hilang 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan tidak mungkin hilang sampai bahkan setelah pemilu, bahkan setelah Gibran tidak jadi? Atau masih berharap, masih membayangkan bahwa Gibran jadi? Saya tidak membayangkan hal itu terjadi. Terlalu naif masyarakat ini bila kemudian memilih seseorang tidak menakar kualitasnya. Tapi ya wis, kita akan lihat. Faktanya nanti di pemilu, siapa yang akan dipilih. Makanya selalu saya katakan, di pemilu sekarang itu ukurannya bukan hanya populis, bukan hanya popularitas, tetapi intelektualitas yang menjadi hitungan. Dulu ketika Prabowo dengan Jokowi nggak ada orang menghitung intelektual, nggak ada. Karena keduanya juga biasa-biasa aja di dalam urusan intelektual. Sekarang yang manggung itu Anies, yang citra akademisinya kuat. Profesor Mahfud MD, udah tidak bisa lagi diragukan. Ganjar Pranowo, ada intelektual yang hadir, yang itu kemudian turut akan menjadi penilaian masyarakat menurut saya. Ya, bukan hanya popularitas, intelektualitas. Tapi satu kali lagi kita akan lihat, apakah kemudian strategi ini akan meloloskan Prabowo menjadi presiden, atau bahkan merungkankan dia. Tapi dari kemarin saya prediksi, ini adalah strategi blunder Prabowo Subianto yang mengambil Gibran sebagai pasangannya. Blunder udah berapa kali tuh Prabowo? 2014, 2019 blunder. Dia ngambil kelompok ekstrim kanan. Blunder itu. Yang sekarang blunder lagi ngambil Gibran. Menurut saya ya, tapi ya kita akan uji nanti. Apakah ucapan saya dengan ngambilnya Gibran adalah sebuah keblunderan atau kesuksesan? Kita akan lihat seberapa cerdas kemudian masyarakat menilai persoalan ini. Seberapa hebat kubu Prabowo akan menjelaskan kepada publik bahwa Gibran memang layak menjadi cawapresnya, bisa memimpin Indonesia. Kita akan lihat seberapa canggih, seberapa hebat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.